Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintu Cucu Romsari, NIM PPG 8253701086. Saya guru PPKN di MTS Matahari, Payagambar, Batak Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekaligus juga saya mahasiswa PPG Daljak Batch 2 LPTK Universitas Negeri Medan. Saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai nilai unjuk kinerja PPG Daljak Batch 2 dengan materi pelajaran PKN, kedudukan dan fungsi Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak muda semuanya. Pagi Bunda. Apa kabar anak-anak muda semuanya? Pagi Bunda. Oke, sebelum mulai pelajaran kita baca doa. Silakan memimpin doa. Oke, setelah ini kita absen dulu ya, anak-anak muda semuanya. Amir Jamaluddin, Asma Sila Jahra, Haikal Anugrah, Hadir. Muhammad. Sekali lagi coba, ya. Anak muda. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Hari ini pembelajaran kita tentang yang namanya kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, siapa yang tahu sebelum kita masuk ke pembelajaran, mengapa Pancasila itu penting bagi negara kita? Siapa yang sejauh? Ya, silakan. Penting karena landasan fundamental negara seluruh nilai-nilai luhur bangsa pedoman penyelenggaraan negara. Iya, bagus sekali. Karena itu penting, itu Pancasila karena sebagai landasan fundamental. Nah, landasan fundamental itu adalah landasan dasar sebelum kedudukan. Ya, dah. Oke, di sini ada dijelaskan yang namanya tujuan dari pembelajaran. Jadi anak-anak muda itu pertama adalah anak-anak muda itu dapat menjelaskan kedudukan Pancasila ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dapat menyebutkan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah menunjukkan sikap ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran anak muda semua. Nah, oke. Untuk lebih lanjut ya materi kita ini kan terbagi atas kedudukan dan fungsinya. Nah, coba anak-anak melihat kedudukannya itu pada video kali tujuan pembelajaran satu tulis kedudukan dan fungsi Pancasila dengan benar. Dua, sehari-hari dengan baik. Anak-anak, sekarang coba amati fondasi bangunan di bawah ini. Berubah menyesuaikan dengan keadaan saat ini atau menyesuaikan perkembangan zaman yang bersifat operasional, artinya pelaksanaan. Jadi fungsi Pancasila itu artinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Yang kedua, Pancasila sebagai Pancasila sebagai
tentang perbedaan antara kedudukan dan fungsi Pancasila, ya. Nah, kedudukannya adalah sebagai dasar negara. Kemudian juga sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kalau dia fungsinya adalah sebagai apa? Ya, sebagai apa dia? Fungsinya? Coba jawab. sebagai sumber dari segala. Iya, sebagai sumber dari segala sumber. Apa itu? Ada 7 dia fungsinya. Sebagai cita-cita, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian juga, kehidupan bernegara, dan juga sebagai moral pembangunan yang berkelanjutan. Oke, sudah kita lihat tadi videonya, kemudian akan Bunda bagikan ini untuk diskusi kelompok ya. Nah, sudah Bunda bagikan sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan, kasih waktu 10 menit ya. Diskusikan. Nomor 2. Silakan nomor 1. Ya, silakan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Ya, silakan. Menjelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara. Merupakan sebagai landasan ideologis negara, sumber dari segala sumber hukum, sistem pemerintahan, tata kehidupan berbangsa dan bernegara di sekolah. Jawaban toleransi antar beragama, gotong royong, dan musyawarah. Oke. Tadi udah disampaikan dari kelompok 1 ya. Hasil diskusi mereka tadi tentang apa tadi pertanyaannya ada Pancasila. Apa tadi pertanyaannya coba? Ya. Apa penjelasan kamu mengapa Pancasila sebagai dasar negara? Tadi sudah dijelaskan. Mereka bilang tadi apa? Coba bisa. Sebagai landasan ideologis negara, sumber dari segala sumber hukum. Iya. Dari segala sumber hukum. Ada yang kurang paham dengan dasar diskusi yang kelompok 1? Ya ada. Nah, yang kedua tadi apa? Agama, gotong royong, dan musyawarah. Ya. Oke, berikan dulu aplaus yang semangat untuk kelompok 1. Mana semangatnya? Oke, lanjut kelompok. Sekian dari pendapat kami. Wassalamualaikum.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Satu, menjelaskan apa yang dimaksud pancasila sebagai dasar negara sebagai sebagai landasan filosofis landasan atau fundamental yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan dan seluruh undang-undang di Indonesia. Dua, sebagai bentuk koordinasi di sekolah, saling menghormati antar umat beragam dan tidak memaksakan suatu agama terhadap orang lain, tidak mendiskriminasikan atau demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sugatif dari kelompok 3 kami akan menyampaikan menjelaskan tentang diskusi kami. Ya. Baca. Satu, jelaskan yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Dasar bangsa bernegara pedoman dalam mengatur negara sebagai arah petunjuk sumber segala hukum. Ya. 2. Sebutkan contoh sikap sesuai dengan Pancasila di sekolah. Menghormati kebebasan beragama dan orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, menolong sesama yang membutuhkan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai produk luar negeri. Ya. Ya. Sekian diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Loh, mana ini kelompok pertamanya? Diskusi tadi sudah Bunda perhatikan, berarti anak-anak sudah mulai muncul rasa kerjasamanya yang baik ya tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah selesai tadi diskusi kita, ya, coba Bunda mau ini ya, mau tanya kembali sebagai apa ya, untuk mengingat kembali atau mengulang ya, sebelum kita kesimpulan refleksi kita ya tentang kegiatan pembelajaran kita tadi. Nah, siapa yang bisa jawab ya? Hal apa saja yang sudah kalian pelajari ini sebagai sebagai arti kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut ya, apa yang kamu rasakan ketika sudah mengetahui atau sudah mempelajari ini? Siapa bisa jawab? Bunda itu sudah mengetahui apa-apa saja yang sudah kalian ketahui dalam pembelajaran kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, salah satunya adalah kita mengetahuinya itu dalam mengaplikasinya kan dalam kehidupan diri kalian sendiri maupun dalam bermasyarakat, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di luar sekolah atau di luar rumah ya, itu artinya. Nah, baik untuk kegiatan terakhir ya, kita penutup sebelum penutup tadi udah refleksi, siapa yang bisa buat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang bisa buat kesimpulan? Juna, silakan Juna. Kesimpulan apa yang kamu dapat ketika belajar tentang
kembali untuk pembelajaran PKN dengan judul Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Nah, sebelumnya Pancasila mempunyai peran dan kegunaan dalam kehidupan berbangsa. ya, jadi ada dua orang yang menyebutkan kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, ya. Baik, jadi Bunda sebutkan lagi. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Jadi kedudukan dan fungsi dari Pancasila itu adalah, pertama adalah menunjukkan bahwasannya Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, ya. Nah, sebagai dasar negara yang tetap atau menjadi suatu hal yang mendasar ataupun fundamental, ya, sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kalau fungsinya itu dia adalah bahwasanya Pancasila itu kegunaannya untuk apa? Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-harinya. Kiranya sampai di sini juga pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak muda sekalian, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti akan kita lanjutkan. Baik, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Doa seperti biasa. Oke, terima kasih banyak buat anak-anak muda. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang banyak. Ya, Bunda sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.